Setiap tahun, umat Muslim merayakan dua macam hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Saat Idul Adha, umat Muslim akan melakukan ibadah kurban. Dalam bahasa Arab, kurban-kurban berarti dekat atau mendekatkan, atau disebut juga udiyah atau dahiyah, yang secara harfiah berarti hewan sembelihan. Sementara itu, ibadah kurban merupakan ibadah dengan melakukan penyembelihan hewan ternak untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilakukan pada bulan Zulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 Idul Adha, serta 11, 12, dan 13 hari tasyrik. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari seorang ayah bernama Azar yang bekerja sebagai pembuat patung berhala sebagai sesembahan. Mengenai tempat kelahirannya, pendapat yang paling masyhur menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di wilayah Babilonia, tepatnya di kota kuno Ur-Kasdim. Namun, sebagian ulama dan ahli sejarah memiliki pandangan berbeda. Mereka meyakini bahwa beliau dilahirkan di sebuah dataran rendah yang terletak di sekitar Damaskus, Suriah. Nabi Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat yang menyembah berhala dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Mereka menjadikan pateng-pateng sebagai dewa dan dewi ataupun simbol untuk melakukan berbagai ritual. Betapa kuatnya tradisi syirik yang mengakar di masyarakat pada waktu itu. Nabi Ibrahim juga lahir pada masa kekuasaan seorang raja tiran bernama Nimrod yang dikenal zalim dan menyombongkan diri sebagai Tuhan. Konon, sebelum kelahiran Nabi Ibrahim, Raja Namrud telah menerima sebuah pertanda dari langit. Ia melihat melalui ramalan bintang bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan mengguncang tahtanya dan menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh rakyatnya. Karena ketakutan terhadap ramalan tersebut, Raja Namrud mengeluarkan perintah semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dalam kondisi mencekam inilah, ibu Nabi Ibrahim tengah mengandung. Demi menyelamatkan sang anak, ia diam-diam pergi meninggalkan kota dan mencari tempat persembunyian yang aman. Di sanalah ia melahirkan bayi Ibrahim. Hatinya pilu dan berat. Namun demi keselamatan putranya, sang ibu terpaksa meninggalkan bayi itu di dalam gua dan kembali ke kota dengan berpura-pura tidak pernah hamil. Meski ditinggal dalam kesunyian gua, Allah tidak membiarkan bayi Ibrahim sendiri. Malaikat Jibril diutus untuk merawat dan menjaga bayi suci itu. Atas izin Allah, Ibrahim tumbuh dengan cara yang luar biasa. Diceritakan bahwa pada usia 20 hari saja, ia sudah mampu berjalan dan berbicara tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan bahwa kelak Ibrahim akan memikul misi besar sebagai utusan Allah. Seiring waktu, Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh rasa ingin tahu, dan memiliki pemikiran kritis yang tajam. Ia sering mempertanyakan kebiasaan kaumnya, terutama kebiasaan menyembah patung-patung buatan manusia. Ibrahim tidak pernah merasa patung-patung itu layak disembah. Baginya, benda mati tidak mungkin memberikan manfaat maupun mendatangkan mudarat bagi manusia. Lebih dari itu, Ibrahim juga menolak mentah-mentah pengakuan Raja Namrud sebagai Tuhan. Baginya tidak masuk akal jika seorang manusia biasa yang makan, minum, tidur, dan marah dipertuhankan. Seiring bertambahnya usia dan kedewasaannya, Nabi Ibrahim mulai merenungi pertanyaan besar yang selama ini menggantung di benaknya. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Bukan sekadar mengikuti tradisi atau kebiasaan turun-temurun di masyarakat. Ibrahim dengan penuh kesadaran ingin menemukan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, mengatur peredaran matahari dan bulan, serta menggantungkan bintang-bintang di langit. Ia ingin mengenal Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Ibrahim pun mulai mengamati alam semesta dan menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat fana, tidak kekal. Ia melihat bahwa matahari terbit dan tenggelam, bulan muncul dan menghilang, bintang pun redup dan berpindah. Dari renungan itu,
Ibrahim sampai pada kesimpulan penting. Tuhan yang sejati tidak mungkin serupa dengan ciptaannya. Tuhan yang hakiki haruslah satu, kekal, tidak beranak, dan tidak diperanakan, tidak serupa dengan apapun, serta maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Langkah awal dakwah Ibrahim dimulai dari orang terdekatnya, yaitu ayahnya sendiri. Dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, Ibrahim mengajak ayahnya untuk meninggalkan patung-patung yang selama ini disembah. Ia menegaskan bahwa patung-patung itu hanyalah benda mati yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri, apalagi manusia yang menyembahnya. Ibrahim menjelaskan bahwa ia telah diberikan sebagian dari ilmu dan petunjuk wahyu yang tidak dimiliki oleh ayahnya. Maka ia memohon agar ayahnya mau mempertimbangkan ajakannya dan mengikuti jalan yang benar. Namun, sang ayah menolak dengan keras. Bahkan, ia mengancam akan merajam Ibrahim jika terus membangkang dan menyuruhnya pergi jauh. Meskipun kecewa, Ibrahim memilih menjauh demi menjaga kehormatan dan kedamaian, tanpa membalas dengan kemarahan. Tidak berhenti pada ayahnya, Ibrahim pun meneruskan dakwahnya kepada masyarakat luas. Ia menyampaikan ajaran para nabi terdahulu. Namun, kaumnya menolak. Mereka lebih memilih mempertahankan adat, walaupun itu batil, daripada menerima kebenaran yang dibawa Ibrahim. Pada masa itu kaum Nabi Ibrahim alaihi wasallam memiliki tradisi menyelenggarakan sebuah perayaan tahunan yang digelar meriah di luar kota. Semua penduduk ikut serta, termasuk keluarga Ibrahim sendiri. Ayahnya memintanya untuk ikut dalam perayaan tersebut. Namun, dengan strategi yang cerdas, Ibrahim menolak dengan mengatakan bahwa dirinya sedang sakit. Saat suasana sepi, Ibrahim kemudian pergi ke kuil pemujaan tempat berhala-berhala sesembahan kaumnya. Di sana terdapat sesajian yang disuguhkan untuk berhala-berhala tersebut. Ibrahim kemudian mendatangi berhala-berhala tersebut dan bertanya pada mereka sebagai sindiran, "Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab?" Setelah itu, Ibrahim pun menghancurkan semua berhala dengan kapaknya, kecuali satu berhala yang paling besar. Ia sengaja membiarkannya utuh, lalu menggantungkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala kecil itu di tangan patung besar tersebut. Ini adalah sebuah sindiran simbolis, seolah-olah menunjukkan bahwa berhala terbesar itu yang marah dan menghancurkan teman-temannya sendiri, karena dianggap tidak pantas disembah bersamanya. Saat penduduk kembali, mereka terkejut ketika melihat keadaan berhala-berhala tersebut dan bertanya-tanya mengenai siapa pelakunya. Sebagian penduduk kemudian mengatakan bahwa Ibrahim dikenal suka mencela sesembahan mereka. Ibrahim kemudian ditanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, Ibrahim kemudian membalas, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika dia dapat berbicara." Setelahnya, mereka membalas, "Engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Mendengar jawaban kaumnya, Ibrahim segera membalikkan keadaan. "Mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti?" Al-Anbiya 21, 66-67. Terpojok oleh kebenaran, kaum tersebut murka. Karena tak mampu menang secara akal, mereka memilih jalan kekerasan. Maka mereka memutuskan untuk menghukum Ibrahim dengan cara membakarnya hidup sebagai bentuk pembalasan dan peringatan bagi siapa saja yang menentang kepercayaan mereka. Sebelum eksekusi dilakukan, Ibrahim dipenjara selama 1 tahun. Dalam kurun waktu itu, tidak ada makanan
atau minuman yang diberikan kepadanya. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril diutus untuk menyelamatkannya dengan membawa makanan dan minuman agar ia tetap hidup dan tegar. Tak berhenti sampai di situ. Raja Namrud mengusulkan agar eksekusi dilakukan secara terbuka di hadapan masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat kekuasaan raja dan menanamkan ketakutan dalam hati siapa saja yang berani membangkang. Perintah itu disambut dengan semangat oleh masyarakat. Dalam kebencian yang membara, mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dari seluruh penjuru negeri. Tumpukan kayu itu terus bertambah selama berhari-hari, hingga membentuk sebuah gunung api yang mengerikan. Sebuah lubang besar pun digali sebagai tempat pembakaran, dan api pun dinyalakan. Nyala apinya begitu besar dan panas membara, sampai-sampai tak seorang pun mampu mendekat karena lidah-lidah api menjilat udara dengan buas. Karena panasnya luar biasa. Mereka pun menggunakan manjanik, sebuah alat seperti ketapel raksasa, untuk melemparkan Nabi Ibrahim dari kejauhan ke tengah kobaran api. Sebelum tubuhnya dilempar, Nabi Ibrahim dibelenggu dan diikat erat. Namun, dalam saat-saat genting itu, beliau tetap tenang dan penuh keyakinan. Beliau terus mengucapkan kalimat tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan sebaik-baik tempat berserah diri. Lalu, keajaiban pun terjadi. Api yang membara menjadi dingin. Ia tidak lagi membakar, bahkan berubah menjadi pelindung. Kobaran yang sebelumnya mematikan, kini tunduk pada perintah Sang Pencipta. Bahkan pakaian yang dikenakannya pun tetap utuh. Ini merupakan sebuah mukjizat yang agung dan penuh makna. Setelah menghadapi berbagai penolakan dan tekanan dari kaum yang menentang dakwah tauhid, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, Sarah, dan sejumlah kafilah pengikutnya memutuskan untuk berhijrah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka di wilayah Irak dan bergerak menuju negeri Syam, wilayah yang kini meliputi Suriah, Yordania, dan Palestina. Namun, perjalanan spiritual ini tidaklah mudah. Negeri Syam saat itu sedang dilanda musim paceklik yang parah, membuat Ibrahim dan rombongan harus kembali berpindah menuju Mesir yang lebih subur dan makmur. Tahun demi tahun berlalu, tetapi kebahagiaan mereka belum sempurna. Mereka belum juga dikaruniai keturunan. Sarah mulai merasa bahwa usianya telah melewati masa harapan. Dalam kebesaran hatinya, ia kemudian memutuskan untuk menyerahkan Hajar, budak yang sebelumnya diberikan oleh Raja Mesir, kepada Ibrahim. Ia menyerahkan Hajar sebagai istri Nabi Ibrahim, dengan harapan agar Ibrahim dapat memiliki keturunan. Tak lama setelah dinikahi, Hajar pun mengandung. Kehamilan ini menjadi anugerah besar bagi Ibrahim yang telah lama menantikan hadirnya seorang anak. Tak lama kemudian, Hajar pun melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi salah satu nabi besar. Bayi itu pun diberi nama Ismail, yang artinya Allah mendengar. Disebutkan bahwa Ismail lahir pada saat Ibrahim berusia 86 tahun. Dalam surah Syafat disebutkan bahwa dalam mimpi, Ibrahim melihat dirinya sedang menyembelih putranya. Namun sebagai seorang nabi, Ibrahim memahami bahwa mimpi para nabi bukanlah bunga tidur, melainkan wahyu dari Allah. Dengan penuh kasih dan kebijaksanaan, Ibrahim tidak serta-merta memaksakan kehendaknya. Ia menyampaikan kepada putranya dengan penuh kelembutan. Ibrahim bertanya pada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Betapa luar biasanya kesalehan Ismail. Dalam usia muda, ia sudah mampu menunjukkan derajat keimanan dan ketundukan yang tinggi. Ia tidak hanya menerima keputusan sang ayah, tetapi juga menyambutnya sebagai bagian dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka,
Keduanya kemudian melaksanakan mimpi tersebut. Saat Ibrahim membaringkan putranya tersebut dan siap menyembelihnya, suara dari langit menggema, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar. Kisah perintah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini pun menjadi percontohan bagi tindakan keikhlasan dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang anak sepenuhnya sadar akan upaya Ibrahim untuk mengorbankannya, namun tetap menyetujuinya. Persetujuannya ini pun menjadi keteladanan terkait penyerahan diri pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan karakteristik penting dalam Islam. Kisah perintah penyembelihan inilah yang kemudian melatar belakangi dilakukannya ibadah kurban-kurban oleh umat muslim setiap tahunnya pada saat Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihissalam wafat pada usia 175 tahun di Palestina. Beliau dimakamkan di samping makam istrinya, Sarah, yang terletak di Gua Makpelah di Hebron. Beliau meninggalkan keturunan mulia dari anak-anaknya, yaitu Ismail dan Ishak, yang kemudian menjadi nenek moyang para nabi dan rasul setelahnya. Di antara keturunan beliau adalah Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Daud alaihi wassalam, Nabi Sulaiman alaihi wassalam, Nabi Isa alaihi wassalam, dan Nabi Muhammad